Bismillah, hari ini kita akan belajar nama anak setan yang bertugas menggoda penguasa dan anak setan yang dia selalu membuat orang malas dalam beribadah. Kita akan bahas ini. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Berbicara tentang anak setan, itu ternyata bukan kata saya. Bukan saya yang tahu, tapi saya baca dalam sebuah buku. Ini tepatnya dalam kitab Nashaihul Ibad ya, bab yang ke-9, makalah yang ketiga. Jadi teman-teman kalau mau lebih detail, lebih rinci, lebih valid, buka buku Nashaihul Ibadnya, baca langsung di sana ya. Nah, kita sekarang membahas dua nama anak setan yang suka menggoda penguasa. Yang pertama yang suka menggoda penguasa adalah setan yang bernama A'wan. Nah, ternyata kenapa kita sering menemukan penguasa itu sombong? Penguasa itu tidak amanah. Penguasa itu tidak menjalankan apa-apa yang memang itu sudah dijanjikan. Ya, seperti janji-janji politik misalnya, janji-janji sebelum dia dipilih. Nah, kenapa banyak penguasa yang misalnya korupsi lah atau melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan agama kita. Nah, ternyata penguasa juga enggak lepas dari godaan keturunan setan. Nah, ada dari keturunan setan yang tugasnya menggoda penguasa. Siapa? Setan A'wan namanya. Ya, makanya benar penguasa itu harus soleh agar apa? Agar dia terhindar dari godaan setan A'wan ini. Nah, selanjutnya setan yang tugasnya menyertai minuman. Nah, ini aneh ya, tapi ada ternyata. Siapa setan yang suka menggoda orang untuk minum minuman keras, minum minuman yang memabukkan, minum minuman yang berlebihan. Jadi ketika minum yang halal saja, ketika itu berlebihan itu diharamkan. Minum minuman yang halal pun ketika itu didapat dengan cara yang salah itu diharamkan. Nah, orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan dalam minuman ini ternyata dia tidak lepas dari godaan salah satu keturunan setan. Siapa nih namanya? Yaitu setan hafaf. Setan hafaf inilah yang menggerakkan seseorang sehingga dia melakukan mabuk-mabukan. Sehingga dia minum berlebihan. Sehingga dia melakukan meminum milik orang lain tanpa izin. Walaupun zatnya halal, air putih, air susu, air kopi, tapi ketika diminum dengan cara yang haram, tidak izin, tidak minta, maka itu menjadi haram. Dan itu hasil dari godaan setan yang bernama setan hafaf. Nah, selanjutnya kita akan habiskan nama-nama setannya. Saya udah pusing nih bahas setan begini. Yang selanjutnya setan yang bertugas untuk menyerupai permusikan. Ya, kalau di sini namanya persulingan, nada-nada. Ternyata ada setan yang bertugas supaya kita terlena dengan musik-musik, dengan lagu-lagu. Apa namanya? Setan murrah. Nah, makanya banyak para manusia terlalaikan, bukan terlalaikan, artinya dia melalaikan kewajibannya. Gara-gara dengar musik, gara-gara main musik. Nah, itu berarti orang tersebut terkena godaan yang namanya setan murrah.
Nah, selanjutnya setan yang yang menyertai kepada orang yang ketika bersuci, dan ketika sholat. Siapa mereka? Setan lakis dan setan walhan. Nah, setan lakis dan setan walhan ini adalah dua setan yang menggoda manusia dari berwudu, dari sholat. Jadi kalau ada orang yang wudunya nggak sempurna, nah berarti dia kena nih godaan setan lakis dan setan walhan. Kalau ada orang yang melalaikan sholat, nah berarti dia kena tuh. Kena dari apa? Godaan setan lakis dan setan walhan. Nauzubillah ya. Artinya dari sini kita bisa melihat bahwasanya segala gerak-gerik kita itu tidak lepas daripada bisikan-bisikan setan yang itu akhirnya merusak ibadah kita. Bisikan-bisikan setan yang akhirnya kita tidak maksimal dalam ibadah. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk menghindari diri dari setan-setan ini. Ya, setan-setan ini sangat banyak. Kenapa? Karena selalu melalaikan kita. Jadi salah satu yang bisa kita tarik benang merahnya adalah ketika wudunya nggak sempurna, ketika sholatnya nggak sempurna, maka di situ ada peran setan yang mendominasi. Allahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.